Baiklah, kita akan membahas tentang reproduksi bakteri, klasifikasi bakteri, dan peranan bakteri dalam kehidupan. Reproduksi bakteri itu ada secara aseksual atau dengan cara membelah diri, dan seksual dengan rekomendasi genetik. Pertama, kita akan membahas tentang aseksual, yakni pembelahan diri secara biner atau langsung. Pada pembelahan ini, sifat sel anak yang dihasilkan sama dengan sifat sel induknya. Sedangkan secara seksual atau rekomendasi genetik adalah pemindahan secara langsung bahan genetika berupa DNA di antara dua sel bakteri melalui proses berikut. Ada transformasi, transduksi, dan konjugasi. Transformasi adalah perpindahan materi genetik berupa DNA dari sel bakteri yang satu ke sel bakteri yang lain. Jadi dari sel bakteri pendonor dengan sel bakteri penerima atau resipien. Transduksi adalah pemindahan materi genetik bakteri ke bakteri lain dengan perantaraan virus. Konjugasi adalah bergabungnya dua bakteri, yakni bakteri positif dan negatif, dengan membentuk jembatan untuk pemindahan materi genetik. Kenapa tidak menggunakan bahasa jantan dan betina? Karena dalam bakteri tidak ada jantan dan betina, hanya bakteri positif dan negatif atau bakteri donor dan penerima. Untuk lebih jelasnya nanti akan Ibu kasih video tentang penjelasan tiap-tiap reproduksi. Klasifikasi bakteri. Bakteri merupakan kingdom prokariot. Nah, ini ada dua jenis bakteri, yakni bakteri Eubacteria dan Archaebacteria. Untuk Eubacteria itu seperti bakteri-bakteri yang seperti kita kenal seperti sekarang. Contohnya bakteri gram positif, Proteobacteria, Cyanobacteria, Spiroseta, dan bakteri gram negatif. Sedangkan Archaebacteria itu adalah bakteri halofik, metagonik, dan termoasidofik. Oke, untuk bakteri gram positif dan negatif sudah dijelaskan kemarin. Hanya untuk Proteobacteria atau bakteria ungu, ini merupakan kelompok terbesar bakteri. Cara memperoleh nutrisi dan energinya berbeda-beda. Dapat dikelompokkan menjadi bakteri ungu yang bersifat fotoautotrof, fotoheterotrof, kemoautotrof, atau kemoheterotrof. Nah, beberapa jenis bakteri ungu ini tidak memiliki flagela atau alat gerak dan bersifat anaerob obligat. Lalu selanjutnya ada Cyanobacteria, disebut juga ganggang hijau biru karena memiliki pigmen vicocyanin yang menyebabkan warna hijau kebiruan. Cyanobacteria ini umumnya bersel satu, tetapi ada juga yang hidup berkoloni, memiliki klorofil, dan dapat melakukan fotosintesis. Cyanobacteria ini tidak memiliki alat gerak. Spiroseta. Nah, Spiroseta ini memiliki struktur yang unik yang disebut filamen aksial. Nah, memiliki habitatnya bervariasi. Ada yang hidup bebas di lumpur atau air, ada yang juga yang hidup sebagai parasit dalam tubuh manusia atau hidup di lambung hewan yang memamah biak. Nah, selanjutnya adalah Archaebacteria. Ini berasal dari kata arsainos yang artinya purbakala. Berarti kalau Archaebacteria ini adalah
bakteri purbakala, sehingga sudah banyak yang mati dan hidup sebagai fosil. Nah, bakteri-bakteri Archaebacteria ini adalah kelompoknya bakteri halofik, hidup pada lingkungan kadar garam yang tinggi, maksimum 20% ya, dan bersifat anaerob. Lalu ada metagonik. Metagonik ini bakterinya hidup sebagai pengurai di dasar kolam dan rawa-rawa. Beberapa di antaranya ada yang hidup di saluran pencernaan hewan ruminansia dan saluran pencernaan manusia. Organisme ini menghasilkan gas metan dari reaksi kemosintesis secara anaerob atau tanpa oksigen. Lalu ada bakteria thermoacidophilic. Ini dapat hidup di suhu yang tinggi, optimumnya 60 sampai 80 derajat Celcius, dan asam atau pH yang rendah, optimumnya pH-nya 2 sampai 4. Lalu konsentrasi belerang yang tinggi. Beberapa jenis bakteri ini dapat mereduksi belerang atau sulfur menjadi gas hidrogen dan sulfida. Nah, klasifikasi modern bakteri seperti yang udah Ibu jelaskan tadi, untuk Eubacteria itu adalah kelompok bakteri sejati yang seperti kita kenal sekarang, sedangkan Archaebacteria itu bakteri purba. Nah, ini adalah tabel persamaan dan perbedaan bakteri dan archaea. Dilihat dari variabel karyotekanya atau membran intinya, mereka sama-sama tidak memiliki membran, lalu tidak memiliki organel yang terbungkus membran. Itu persamaannya. Lalu perbedaannya, dalam bakteri ada peptidoglikan di dinding sel, sedangkan pada archaea tidak ada. Lipid penyusun membrannya, kalau bakteri itu hidrokarbon yang tidak bercabang, sedangkan archaea itu beberapa hidrokarbon bercabang. Enzim RNA polimerasenya pada bakteri ada satu jenis, sedangkan pada archaea ada beberapa jenis. Lalu asam amino inisiator dalam sintesis proteinnya, yakni pada bakteri formil metionin, sedangkan pada archaea adalah metionin. Lalu respon terhadap antibiotiknya pada bakteri ini terhambat, sedangkan pada archaea tidak terhambat. Ini adalah gambar Eubacteria. Nah, sedang ini adalah gambar pada Archaebacteria. Nah, seperti pada virus, peranan bakteri dalam kehidupan manusia ini juga ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Yang pertama kita bahas adalah bakteri yang merugikan pada manusia. 1. Bersifat patogen, bakteri yang parasit dan dapat menimbulkan penyakit. Nah, ini adalah jenis-jenis bakterinya. Ada Mycoplasma pneumoniae, itu penyakit pneumonia atau infeksi paru-paru. Ada Mycobacterium tuberculosis atau penyebab TBC. Ada Salmonella typhi penyebab tifus, ada Vibrio penyebab kolera, ada Clostridium tetani penyebab tetanus, ada Staphylococcus aureus penyebab lisisnya darah merah, ada Yersinia pestis adalah penyakit yang ditimbulkannya adalah pes, Neisseria meningitidis adalah penyakit meningitis, Bordetella pertussis itu adalah batuk kerjan pada bayi dan balita, Corynebacterium diphtheri itu hancurnya jaringan di sekitar infeksi ya, Bacillus anthracis penyakit antrak, Shigella dysenteriae adalah penyakit disentri. Lalu ada juga
parasit yang hidup pada tumbuhan dan ternak. Lalu ada saprofit atau saprobakteri. Lalu ada juga bakteri yang menguntungkan bagi manusia, misalnya bakteri fermentasi. Contohnya Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, yakni mengubah susu menjadi yogurt. Ada bakteri penghasil antibiotik, ada Bacillus brevis menghasilkan teotrisin, ada Bacillus subtilis menghasilkan bacitracin, ada Bacillus polymyxia menghasilkan polymyxin. Nah, ada juga bakteri pengurai yang berperan dalam mineralisasi di dalam alam. Ada bakteri nitrifikasi, yakni bakteri-bakteri tertentu yang mampu menyusun senyawa nitrat dari amoniak yang berlangsung secara aerob di dalam tanah. Ada bakteri nitrogen yang mampu mengikat nitrogen bebas di udara dan mengubahnya menjadi suatu senyawa yang dapat diserap oleh tumbuhan. Bakteri usus, yakni bakteri Escherichia coli yang hidup di kolon atau usus besar manusia. Fungsinya adalah membantu pembusukan sistem pencernaan, juga menghasilkan vitamin B12 dan vitamin K yang penting dalam proses pembekuan.